Khulafaur Rasyidin secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-khulafa wa ar-rasyidun, dari dua kata khalifah dan ar-rasyidin. Khalifah artinya pengganti dan ar-rasyidin artinya mereka yang diberi petunjuk. Menurut istilah Khulafaur Rasyidin yaitu pengganti umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tidak meninggalkan wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Tidak selang lama setelah beliau wafat, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, dan dua kelompok tersebut merasa paling berhak untuk dicalonkan sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Kaum Muhajirin berpendapat bahwa mereka yang paling berhak untuk menggantikan posisi kepemimpinan Rasulullah SAW karena mereka merupakan orang yang pertama menerima ajaran Islam dan berjuang dengan Rasulullah SAW, dan mereka mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah SAW. Kemudian di lain sisi, kaum Ansor berpendapat bahwa mereka paling tepat sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah karena Islam dapat berkembang dan mengalami kejayaan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian mereka mengusulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Perbedaan pendapat di antara dua kelompok tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahwa yang paling berhak memimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW merupakan kalangan Muhajirin. Maka Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan nama asli Abdullah bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Khalid bin Fihr al-Quraisy al-Taimi bertemu nasab dengan Rasulullah SAW pada kakeknya Murrah bin Ka'ab. Abdullah diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, Abu yang berarti bapak dan Bakar berarti pagi. Gelar tersebut diberikan kepada beliau karena beliau merupakan orang yang pertama kali masuk Islam, atau bisa disebut dengan as-sabiqun al-awwal. Sedangkan As-Siddiq diberikan kepada beliau karena Abu Bakar adalah orang yang senantiasa membenarkan segala tindakan Rasulullah SAW, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Abu Bakar As-Siddiq memimpin selama 2 tahun dan beliau wafat di usia 63 tahun pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi setelah lebih kurang 15 hari terbaring di tempat itu. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ain Abu Hafiz al-Adawi. Beliau dikenal dengan Abu Hafiz dan mendapat julukan Al-Faruq, yaitu seorang yang memisahkan kebenaran dan kepalsuan setelah masuk Islam. Umar bin Khattab lahir 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Khattab, ibunya bernama Hantamah bin Hisham bin al-Mughirah. Umar bin Khattab terkenal sangat tegas dalam urusan agama, jarang senyum dan memiliki wibawa yang sangat besar. Umar memerintah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari, yakni pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Beliau wafat dengan dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah pada saat beliau sedang melakukan. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan dengan nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Ubay bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'addu bin Adnan. Lahir pada tahun 576 Masehi atau 6 tahun setelah Rasulullah SAW.
Beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang mendapat petunjuk, memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan terhormat. Utsman bin Affan menjabat khalifah selama 12 tahun, yakni tahun 644 sampai 655 Masehi. Beliau diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam informator yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin yaitu Ali bin Abi Thalib dengan nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Beliau dilahirkan pada tahun ke-13 tahun Gajah atau Amal Al-Fil. Beliau merupakan putra dari Abu Thalib dan ibunya bernama Fatimah. Sejak kecil beliau diasuh oleh Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun, yakni tahun 655 sampai 660 Masehi. Prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, perluasan wilayah. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, memerangi nabi palsu dan para pembangkang. Yang keempat, pembenahan administrasi negara. Yang kelima, penetapan kalender Hijriah. Yang keenam, Dewan Pemilihan Khalifah. Yang ketujuh, pembentukan Angkatan Laut. Yang kedelapan, ilmu nahwu. Yang kesembilan, renovasi Masjid Nabawi. Dan yang terakhir, mengganti pejabat yang korup. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulai menyebarkan ajaran Islam ke wilayah yang lebih luas lagi setelah situasi sosial politik masyarakat Islam dirasa stabil. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi perluasan dakwah Islam secara besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut dakwah Islam sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. Pada waktu itu Suriah merupakan pusat perdagangan yang penting. Oleh karena itu Umar bin Khattab berusaha keras untuk memperluas wilayah dakwahnya. Wilayah Suriah memiliki beberapa kota yang menjadi pusat kekuatan Romawi Timur atau Bizantium yang beragama Kristen. Beberapa kota tersebut adalah Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Saat itu Damaskus dapat ditaklukkan oleh orang Islam. Perluasan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan ke Khorasan. Yang kedua, perluasan ke Armenia. Yang ketiga, perluasan ke Tunisia. Yang keempat, perluasan ke Rai dan Azerbaijan. Dan yang kelima, perluasan ke Amuriah dan Siprus. Yang kedua, pada poin prestasi Khulafaur Rasyidin yaitu adalah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada periode Khulafaur Rasyidin dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kodifikasi Al-Quran pada kedua kekhalifahan tersebut dengan tujuan dan latar belakang yang sedikit berbeda. Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, usaha ini dilaksanakan atas saran Umar bin Khattab yang saat itu menjadi penasihat utama khalifah. Umar bin Khattab mengemukakan beberapa alasan. Salah satunya adalah banyaknya para penghafal Al-Quran yang meninggal dalam perang Yamamah. Lalu kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan terjadi atas saran Hudzaifah bin Yaman. Hal ini disebabkan banyak terjadi perselisihan tentang cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran. Poin yang ketiga yaitu memerangi nabi palsu dan para pembangkang. Sebagian kaum murtad ada yang menerima ajakan damai dan kembali tunduk kepada hukum Islam. Namun ada juga yang tak mau berdamai dan memilih berperang. Mereka dipimpin oleh orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai nabi. Mereka adalah nabi-nabi palsu yang berusaha menghancurkan Islam. Di antaranya Aswad al-Ansi, Tulaikhah bin Khuwailid al-Asadi, Malik bin Nuwairah, dan Musailamah al-Kadzab. Poin yang keempat yaitu pembenahan administrasi negara.
Khalifah Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Poin yang kelima yaitu penetapan kalender Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal ini disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Poin yang ke-6 yaitu Dewan Pemilihan Khalifah. Khalifah Umar bin Khattab membentuk dewan yang akan mencari penggantinya. Dewan tersebut beranggotakan 6 orang sahabat yang saat itu dianggap paling tinggi tingkatannya. Keenam anggota dewan itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Poin yang ke-7 yaitu pembentukan Angkatan Laut. Khalifah Utsman bin Affan membentuk Angkatan Laut atas usulan Muawiyah bin Abi Sufyan yang tujuannya untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Dalam perkembangannya, Angkatan Laut itulah yang akan membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa, bahkan sampai ke Indonesia. Poin yang ke-7 yaitu tentang ilmu nahwu. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasrah, fathah, dhammah, dan syaddah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dan dalam membaca Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Poin yang ke-9 yaitu renovasi Masjid Nabawi. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib lah Masjid Nabawi dibongkar dan dibangun kembali dengan ukuran yang lebih luas dan lebih indah. Dan poin yang terakhir pada prestasi Khulafaur Rasyidin yaitu mengganti pejabat yang korup. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja, memberantas korupsi dan penindasan dengan cara menegakkan keadilan, yaitu dengan membuat SOP dalam hal-hal yang terkait tugas jaksa, hakim, dan penegak hukum lainnya. Oke, kita memasuki materi yang kedua yaitu tentang Daulah Umayyah atau Dinasti Umayyah. Latar belakang berdirinya Dinasti Umayyah. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam, antara lain kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, kelompok Aisyah binti Abu Bakar, dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Akibat perpecahan tersebut, maka terjadilah konflik antar umat Islam, yaitu perselisihan yang akhirnya mengarah pada konfrontasi antara Aisyah, Zubair, Thalhah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Hal ini terjadi karena hasutan tokoh munafik yaitu Abdullah bin Sabah. Dengan pernyataan yang sifatnya provokatif, ia mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair, anak angkat Aisyah, merupakan orang yang berhak menduduki jabatan khalifah. Konflik ini bisa diatasi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perselisihan berikutnya terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena adanya keinginan kuat Muawiyah untuk menuntut keadilan atas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, terjadilah tahkim Daumatul Jandal atau perundingan mengenai kepemimpinan umat Islam antara pihak Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam perundingan itu, pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Pada awalnya kedua belah pihak bersepakat menurunkan Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing, dan selanjutnya jabatan khalifah diserahkan kepada kaum muslimin. Akan tetapi ada intrik politik dari pihak Muawiyah berkaitan hasil kesepakatan, yaitu secara sepihak mengangkat Muawiyah untuk menjadi khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib. Beberapa tahun setelah tahkim, Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh
Sulaiman bin Muljam pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi. Sebagai penggantinya dipilih putranya yaitu Hasan bin Ali sebagai khalifah. Namun berkat kecerdikan Muawiyah, akhirnya setelah memangku jabatan selama kurang lebih 3 bulan karena tidak mampu menghadapi tekanan, akhirnya Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan 3 syarat, yaitu pertama, Muawiyah harus memberikan jaminan keselamatan kepada Hasan dan keluarganya. Yang kedua yaitu Muawiyah harus menjaga keselamatan dan nama baik Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu jika Muawiyah wafat, penentuan khalifah harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Setelah mencapai kesepakatan dan Muawiyah menerima syarat tersebut, maka Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Khalifah Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berkuasa selama 90 tahun, dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah, atau pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Selama berkuasa tersebut, Daulah Umayyah terdapat 14 khalifah yang memimpin pemerintahan. Nama-nama khalifah dari Daulah Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdullah bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Adapun tokoh-tokoh yang berhasil dalam membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Umayyah yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu khalifah ke-5 dari Daulah Umayyah. Yang kedua yaitu Khalifah Walid bin Abdul Malik, yaitu khalifah ke-6. Yang ketiga yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah ke-8. Yang terakhir yaitu Khalifah Hisham bin Abdul Malik, yaitu khalifah ke-10. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Pertama, perkembangan di bidang sosial. Terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena sudah adanya peraturan dan perundang-undangan negara dan adanya lembaga penegak hukum seperti lembaga pengadilan dan kepolisian. Terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata karena pemerintah telah memberikan hak-hak dan perlindungan yang sama kepada warga. Terpelihara dan terjaminnya masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh, buta, dan lain-lain. Dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga, tempat-tempat minum di tempat yang strategis, kantor pos, pasar, atau pertahanan sebagai sarana prasarana umat. Kedua, perkembangan di bidang budaya. Bahasa Arab berkembang luas ke berbagai penjuru di dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab, mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata, gedung-gedung pemerintahan, membangun irigasi-irigasi sebagai sarana pertanian, membangun kota Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab, serta membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Yang ketiga, perkembangan atau prestasi di bidang politik militer, yakni terbentuknya 5 lembaga pemerintahan. Lembaga politik atau An-Nizam As-Siyasi, lembaga keuangan An-Nizam Al-Mali, lembaga tata usaha negara An-Nizam Al-Idari, lembaga kehakiman An-Nizam Al-Qadai, serta lembaga ketentraman An-Nizam Al-Harbi.
terbentuk Dewan Sekretaris Negara atau Diwanul Kitabah yang bertugas mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan. Dewan ini terdiri dari 5 orang sekretaris, yaitu Sekretaris Persuratan atau Katib Ar-Rasai, Sekretaris Kepolisian Katib Al-Jum, Sekretaris Kehakiman Katib Al-Qadhi, Sekretaris Keuangan Katib Al-Kharraj, serta Sekretaris Tentara atau Katib Al-Jum. Yang keempat, perkembangan lembaga pendidikan Islam. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentralisasi atau penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan, di mana pada periode ini kajian ilmu berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lainnya. Sebenarnya, pada masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah telah ada tingkat pengajaran yang hampir sama dengan era sekarang, yakni adanya tingkat pertama yang disebut sebagai kutab, tempat anak-anak belajar menulis, membaca, dan menghafal Al-Quran, serta mempelajari pokok-pokok agama Islam. Sedangkan untuk tingkat menengah dan tinggi, tempat pengajarannya berada di masjid. Umumnya, bagi mereka yang sudah mencapai tingkat tinggi, akan diajar oleh ulama besar, yang masyhur kealiman dan kesolehannya, serta tidak diragukan lagi kedalaman ilmunya. Selain itu, juga terdapat pendidikan istana, di mana pendidikan tersebut diselenggarakan dan diperuntukkan khusus bagi anak-anak khalifah dan para pejabat pemerintahan, serta pendidikan badi'ah sebagai tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. Begitu juga terdapat majelis sastra yang merupakan balai pertemuan bagi sastrawan dan ulama terkemuka yang disiapkan oleh khalifah. Yang kelima, perkembangan pemikiran ekonomi. Apabila dibandingkan dengan perkembangan bidang-bidang lainnya, pada masa ini perkembangan di bidang ekonomi memanglah tidak terlalu menonjol. Akan tetapi, terdapat beberapa sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ekonomi Islam. Di antaranya adalah perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzaro'ah, serta kehadiran kitab Al-Kharraj yang ditulis oleh Abu Yusuf yang hidup pada masa Khalifah Hashim yang membahas tentang kebijakan ekonomi. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam antara lain kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap perilaku antisosial, serta kesejahteraan individu dan masyarakat. Tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah. Yang pertama, tokoh ahli ilmu hadis. Ilmu hadis mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis, salah satunya Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada Amroh binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Amroh adalah anak angkat Siti Aisyah dan orang yang terpercaya untuk menerima hadis dari Siti Aisyah. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri dianggap penulis hadis pertama pada masa Daulah Umayyah. Pembukuan hadis berikutnya oleh Ibnu Juraij, Ar-Rabi' bin Syabih, dan masih banyak lagi ulama lainnya. Pembukuan hadis dimulai sejak akhir masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi belum begitu sempurna. Pembukuan hadis mencapai sempurna pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Kedua, tokoh ahli tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam Islam.
Pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajarkan untuk kajian ilmu tafsir, di antaranya Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas, yang melahirkan mufasir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus al-Yamani, dan Atha bin Abi Robah. Kemudian, Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab, yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Selanjutnya, Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Al-Qamah bin Qais, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah as-Sudi. Salah satu bukti perkembangan ilmu tafsir masa ini adalah dibukukannya ilmu tafsir oleh Mujahid. Yang ketiga, tokoh ahli ilmu fiqih. Ilmu fiqih yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan, perintah tidak melakukan suatu perbuatan, dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan pedoman pokok yang telah dibukukan kemudian disebut usul fikih. Ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah diantaranya adalah Syuryah bin Haris, Al-Qamah bin Qais, Masruq al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid, kemudian diikuti oleh murid-murid mereka, yaitu Ibrahim an-Nakhai dan Amir bin Syurahbil asy-Sya'bi. Sesudah itu digantikan oleh Hamad bin Abu Sulaiman, guru dari Abu Hanifah. Yang keempat, tokoh ahli tasawuf. Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam, serta mendapatkan ketentraman jiwa. Ilmu tasawuf berusaha agar hidup manusia memiliki akhlak mulia, sempurna, dan kamil. Munculnya tasawuf karena setelah umat semakin jauh dari Nabi, terkadang hidupnya tak terkendali, utamanya dalam hal kecintaan terhadap materi. Tokoh sufi yang muncul pada masa Daulah Umayyah antara lain Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, serta Sufyan ats-Tsauri. Yang kelima, tokoh ahli bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa Arab yang makin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Hal itu mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawaihi. Ia mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Alkitab. Buku tersebut bahkan termasyhur hingga saat ini. Sastrawan-sastrawan muslim muncul pada masa ini antara lain Nu'man bin Bashir al-Ansari, Qais bin Mulawah, termasyhur dengan sebutan Laila Majnun, Al-Akhtal, Abul Aswad ad-Duali, Al-Farashdak, dan keenam, tokoh ahli sejarah dan geografi. Sejarah dan geografi adalah ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah Ubaid bin Syariah al-Jurhumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Di antara karyanya adalah kitab Al-Muluk wal Akhbar al-Madi atau buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Sejarawan lainnya adalah Suhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amsal. Yang ketujuh, tokoh ahli ilmu kedokteran. Sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi didirikan pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ia memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran. Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia. Pada lembaga inilah Haris bin Khildan dan Nazar meraih ilmu kedokteran. Selain itu, gerakan terjemah buku-buku kedokteran mendukung perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah. Khalid bin Zaid bin Muawiyah adalah orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia.
Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Biografi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di kota Madinah pada tahun 63 Hijriah atau 682 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syams. Ayahnya bernama Abdul Aziz, pernah menjabat sebagai gubernur di Mesir selama beberapa tahun. Ia adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya, Laila Asim binti Ashim bin Umar bin Khattab. Nama panggilan atau gelar Umar bin Abdul Aziz antara lain Abu Hafs, Umar II, Khulafaur Rasyidin kelima, Umar bin Abdul Aziz, menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat pada tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi. Kemudian, pamannya yang bernama Abdul Malik bin Marwan membawanya ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya, Fatimah. Umar bin Abdul Aziz memperoleh pendidikan di Madinah. Pada waktu itu, kota Madinah merupakan pusat ilmu pengetahuan serta banyak para ulama hadis dan tafsir. Pendidikan yang beliau peroleh sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pelaksana pembangunan. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, karir pertamanya dalam bidang politik atau pemerintahan adalah menjabat sebagai gubernur, yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Diangkat menjadi gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada usia 24 tahun. Ketika Masjid Nabawi dibongkar atas perintah Al-Walid bin Abdul Malik untuk diganti dengan bangunan baru yang lebih indah, Umar bin Abdul Aziz dipercaya sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan itu. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat, serta mau mendiskusikan berbagai masalah yang penting yang berkaitan dengan agama, urusan rakyat, dan pemerintahan. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat khalifah dinasti Umayyah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Begitu mendengar dirinya diangkat menjadi khalifah, maka ia mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai bentuk ungkapan bahwa jabatan itu merupakan musibah baginya. Setelah menjadi khalifah, beliau meninggalkan cara hidup bermewah-mewahan dan melakukan cara hidup yang sederhana. Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal. Beliau mengharamkan atas dirinya untuk mengambil apapun dari Baitul Mal. Kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sosok pribadi yang mempunyai sikap terpuji, bisa dijadikan suri tauladan bagi generasi sesudahnya, baik ia secara pribadi maupun sebagai pemimpin. Umar bin Abdul Aziz memiliki sifat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercermin dalam sikap beliau. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga sebagai sosok yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai godaan materi, popularitas, kekuasaan, serta hawa nafsu yang melenaknya. Beliau memahami bahwa dunia hanya tempat yang penuh godaan. Beliau menanamkan sifat zuhud dan membebaskan diri dari pengaruh keindahan dunia. Khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu bersifat wara' atau berhati-hati, khususnya terhadap perkara syubhat dan haram. Selama Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin, beliau selalu menerapkan keadilan. Prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, yaitu sekitar 3 tahunan, namun begitu banyak perubahan yang beliau lakukan. Selama masa pemerintahannya, Umar melakukan berbagai perbaikan dan pembangunan sarana pelayanan umum, seperti perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, penginapan bagi musafir, dan lain-lain. Di antara sebagian prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah: pertama, kodifikasi hadis. Usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar
dilatar belakangi oleh banyak syuhada penghafal hadis dan banyaknya hadis maudhu yang beredar di masyarakat yang semakin membuat rancu mana hadis yang sahih dan tidak. Dari situlah muncul kesadaran khalifah untuk membukukan hadis secara lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena dalam hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang secara sengaja berdusta dan menyandarkannya kepadaku, neraka adalah tempat yang pantas untuk dia kembali. Untuk mengumpulkan hadis, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad Amr bin Hazm, supaya membukukan hadis-hadis Nabi yang terdapat para penghafal. Ulama yang ditunjuk oleh khalifah untuk melakukan pengumpulan hadis dari para penghafal adalah Abu Bakar bin Muhammad Amr bin Hazm dan Muhammad ibnu Syihab az-Zuhri. Kedua, menghapus diskriminasi pada kaum Mawali. Usaha yang Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian yang lebih mengenai konflik antara bangsa Arab dan Mawali yang pada masa Khalifah sebelumnya muncul fanatik yang berlebih atau yang dikenal Arabisme dan disertai penghinaan terhadap kelompok lain yang memunculkan konflik. Melalui usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar, berhasil meminimalisir gesekan-gesekan yang muncul dan kontribusi yang paling besar dalam pengkodifikasian hadis serta dialektika yang melingkupinya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian lebih dalam hal ilmu pengetahuan dengan mengirimkan utusan untuk belajar di luar dan menciptakan ahli-ahli ilmu tertentu yang semakin banyak dan mendalam. Jadi, setiap ketetapan yang diambil oleh setiap khalifah dilatar belakangi oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya. Begitu juga berbagai ketetapan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pasti ditentukan oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya, semisal toleransi antar kelompok.